Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Dr. Noah Sahlin Waludin. Hari ini kita akan membahas suatu materi yang sering ditanyakan oleh pasien-pasien saya di klinik, itu terkait tentang milia. Apa sih milia itu? Milia itu adalah kista subepidermal berukuran kecil 1 sampai 2 mm berwarna putih mutiara. Oke, jelas ya. Penyebabnya apa? Jadi, milia itu terjadi akibat kemampuan kulit untuk terkelupas dan mengelupas secara alami terganggu. Jadi, normalnya kulit lapisan epidermis itu akan selalu berganti kulit kurang lebih selama 28 hari. Itu waktu normalnya ya. Apabila ada sesuatu masalah terjadi sehingga gagalnya terjadi kegagalan dari proses pengelupasan itu, maka kulit nantinya akan mengalami gangguan seperti milia ini. Oke, jenis-jenisnya ada apa aja? Yang pertama, milia neonatal. Nah, milia neonatal ini mengenai 40-50% bayi yang baru lahir. Paling sering terjadi di wilayah wajah, terutama bagian hidung. Namun, penyakit ini tidak perlu menjadi kekhawatiran bagi mungkin orang tua yang baru memiliki anak pertama kalinya, karena penyakit ini akan membaik dalam beberapa minggu. Jadi, hal ini cenderung dianggap sesuatu yang normal. Nah, jadi saya punya anak namanya Malika juga pernah mengalami hal seperti ini. Oke, terus kemudian ada milia primer ditemukan pada anak-anak dan orang dewasa. Terjadi di sekitar kelopak mata, dahi, pipi, dan alat kelamin. Nah, milia primer ini berasal dari folikel rambut vellus. Nah, jadi di dalam struktur kulit nantinya itu ada folikel rambut. Nah, folikel rambut tertentu ini dapat menyebabkan gangguan milia. Kemudian milia and plaque, suatu kasus langka di mana beberapa lesi terbentuk di dalam kulit yang meradang. Nah, jadi ada proses peradangan terlebih dahulu baru terjadi di milia and plaque. Terus kemudian milia and plaque ini lebih sering mengenai wanita usia paruh baya di atas 50 tahun, sering ditemukan di kelopak mata, di belakang telinga, dan di pipi serta di garis rahang. Dapat juga dikaitkan dengan penyakit lupus, yaitu suatu penyakit autoimun. Nah, apa itu nanti lain kali kita akan bahas. Dan lichen planus. Lichen planus ini adalah suatu peradangan di kulit, selaput lendir, dan kuku yang diakibatkan oleh suatu gangguan sistem kekebalan tubuh. Oke, next kita akan bahas penyakit lichen planus dan lupus ini dalam materi tersendiri. Kemudian milia traumatik dapat terjadi di tempat luka di mana kulit mengalami trauma yang diikuti oleh penyembuhan. Jadi milia ini terjadi di tempat suatu trauma luka yang dibarengi oleh fase penyembuhan dari kulit itu. Milia dapat terjadi setelah terapi laser, dermabrasi, luka bakar termal, kerusakan akibat sinar matahari. Nah, jadi milia ini juga dapat terjadi akibat terapi laser. Nah, jadi kalau teman-teman punya permasalahan kulit, terus kemudian terapi laser. Nah, salah satu efek samping dari terapi laser itu, apabila tidak terjadi hati-hati dan lain-lain, itu adalah terjadinya milia traumatik ini. Kemudian perawatan dermabrasi juga memiliki efek samping seperti ini, hati-hati. Luka bakar termal, kerusakan akibat sinar matahari. Jadi paparan sinar matahari tertentu dan kualitas yang dan intensitas yang tinggi dapat menyebabkan milia traumatik. Kemudian milia iatrogenik biasanya disebabkan oleh fenol, hidroquinon, dan krim steroid dan fluorosil. Ya, kemudian milia iatrogenik biasanya disebabkan oleh fenol, hidroquinon, krim steroid, dan fluorouracil. Nah, ini suatu jenis obat-obatan yang biasanya dioleskan di kulit atau diletakkan di kulit, itu yang kemudian nanti dapat menyebabkan penyakit milia ini. Nah, sekarang bagaimana cara mencegah penyakit milia ini?
Untuk mencegah terjadinya penyakit milia ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang pertama, teman-teman harus menggunakan skincare secara rutin. Nah, terutama skincare yang memiliki sifat eksfoliasi pada kulit, sehingga kulit tidak terjadi penggumpalan pada kulit dan tidak terperangkap bagian-bagian dari kulit tersebut. Apabila belum cukup, teman-teman dapat melakukan perawatan eksfoliasi kulit seperti chemical peeling, mikrodermabrasi dan lain-lain, sehingga apabila dilakukan secara rutin, dia akan dapat membuang lapisan paling atas dari kulit dan dapat mencegah terjadinya milia. Terus kemudian hindari krim-krim yang pekat. Nah, apabila teman-teman memiliki skincare rutin di rumah atau dalam pengobatan dan lain sebagainya, hindari penggunaan skincare yang berbentuk krim pekat, karena dia dapat menyumbat dari pori-pori. Terus kemudian tidak lupa juga pemilihan skincare itu yang tidak banyak mengandung minyak, terutama minyak-minyak yang komedogenik. Jadi usahakan cari tahu dan pelajari kandungan yang ada di skincare yang teman-teman pakai, teman-teman gunakan. Kalau dia itu mengandung bahan-bahan minyak yang komedogenik, jangan dipakai deh. Apabila teman-teman rentan terhadap penyakit milia ini. Oke, bagaimana dengan cara pengobatannya? Oke, bagaimana sekarang pengobatannya? Pengobatannya itu tidak terlalu ribet. Sebagian besar akan sembuh sendiri bersamaan dengan waktu, baik dengan eksfoliasi kulit maupun tidak. Nah, tapi untuk milia yang membandel dapat dilakukan tindakan ekstraksi dengan jarum. Nah, jadi apabila dengan eksfoliasi rutin itu juga tidak dapat menghilangkan milia ini, dapat dibantu dengan dapat dibantu dengan ekstraksi menggunakan jarum. Oke, jangan dikerjakan dengan jarum sendiri yang di rumah ya. Jarumnya harus steril, karena apabila tidak steril jarumnya, teman-teman beresiko mengalami infeksi. Oke, bagaimana dengan prognosisnya? Ya, prognosisnya ini baik, nggak perlu khawatir karena ini merupakan suatu lesi yang jinak. Hanya saja lesi jinak ini mungkin tidak nyaman bagi teman-teman ketika wajahnya itu mengalami banyak milia gitu, jadi tampak kurang estetik lah, sehingga perlu penanganan dari milia ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan berikan komen di bawah, atau ada nanti materi-materi lain yang ingin kita bahas, silahkan komen di bawah. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, nanti dapat juga kirim ke email saya drkhalid@gmail.com, atau dapat mengunjungi klinik Abah di Aceh Tamiang untuk diskusi lanjutan. Oke, itu saja. Sebelumnya saya berterima kasih pada Dr. Lili Nurhawati Asadi SPKK yang telah memberikan saya pengetahuan selama ini. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.